Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Padang Panjang Sepekan kembali hadir memberikan informasi terkini untuk Anda. Dari Command Center Padang Panjang bersama saya Derit M. Harika. Kita langsung ke berita pertama. Berlangsung semarak pementasan Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS yang menampilkan berbagai pertunjukan seni dari 5 SD dan 8 SLTP Kota Padang Panjang berhasil memukau penonton. Suasana gedung pertunjukan Huriah Adam Institut Seni Indonesia Padang Panjang menjadi semarak. Pasalnya, pementasan Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS yang menampilkan berbagai pertunjukan seni dari 5 SD dan 8 SLTP di Kota Padang Panjang memukau para penonton yang hadir pada Jumat 16 September 2022. Pertunjukan seni tersebut meliputi karya seni, musik, teater, dan tari. Kegiatan yang dibuka Wali Kota yang diwakili staf ahli ekonomi, keuangan, dan pembangunan Zulkifli turut dihadiri Pamong Budaya Muda Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumbar Haryadi. Zulkifli menyambut baik kegiatan GSMS yang bertujuan untuk mengimplementasikan hasil berkesenian dari para seniman yang bersifat edukatif melalui peserta didik pada jenjang SD dan SMP di Kota Padang Panjang dan melestarikan kesenian melalui seni. Sementara itu, Haryadi mengatakan dengan adanya kegiatan berkesenian seperti ini akan mampu dijadikan ajang kreativitas sekaligus silaturahmi antar seniman, guru, dan para siswa, sehingga mampu terbangun budaya berkesenian kompetitif yang sehat. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Tingkatkan sosialisasi pengaduan. Pemerintah Kota gelar sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat atau SPAN Lapor bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pengaduan pemerintah kota. Bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota, sosialisasi dibuka Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra. Sekdako Sony mengatakan sosialisasi ini sangat penting karena sejalan dengan visi dan misi program prioritas dari kepemimpinan wali kota dan wakil terkait dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengayomi. Di Kota Padang Panjang sudah ada beberapa layanan pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat, di antaranya unit pengendalian gratifikasi, rumah aspirasi, call center 112, lapor wali, dan lainnya. Subkoordinator atau analis kebijakan muda pada bagian tata laksana Setda Prof Sumbar Muzirwan yang juga menjadi narasumber menyampaikan tindak lanjut yang diharapkan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi, peningkatan tingkat penyelesaian dan jumlah pengaduan, percepatan laju verifikasi dan tindak lanjut serta penyusunan rencana aksi. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Guna tingkatkan kebugaran dan mempererat silaturahmi antar siswa dan siswi, Perguruan Islam Juara gelar senam massal di lapangan Bancalaweh Sabtu 17 September 2022. Senam massal Perguruan Islam Juara digelar di lapangan Bancalaweh pada Sabtu 17 September 2022. Saat ini Perguruan Islam Juara terpencar di 3 lokasi di Kota Padang Panjang, di antaranya kelas di Kelurahan Koto Panjang, kelas Masjid Zuama, dan TKIT di Kelurahan Pasar Usang. Kegiatan bersama juga sudah menjadi rutinitas siswa dilakukan di lokasi kelas masing-masing setiap Sabtu. Pimpinan Islam Juara Daufi mengatakan pihaknya akan melaksanakan senam massal semua siswa yang berjumlah 530 orang tersebut, mulai dari TK, SD hingga SMP rutin 1 kali 3 bulan. Senam massal dilakukan untuk memperkuat silaturahmi antar siswa yang terpisah di 3 tempat. Para murid TK, SD, dan SMP Perguruan Islam Juara tampak sangat antusias melaksanakan senam massal tersebut, dikarenakan bisa berbaur dengan siswa-siswi yang berada di kelas berbeda. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Fadli Amran sampaikan nota keuangan Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan nota penjelasan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah Senin 19 September 2022. Dilaksanakan di ruang sidang DPRD pada Senin 19 September 2022 dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar dan Imral.
Wali Kota Fadly Amran sampaikan nota keuangan Ranperda tentang perubahan APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 dan nota penjelasan Ranperda pengelolaan keuangan daerah. Wako Fadly menyebutkan terdapat permasalahan pendapatan daerah dalam perubahan APBD ini. Di antaranya, penyesuaian terhadap beberapa ketentuan terkait kebijakan perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, serta perubahan alokasi dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah. Wako Fadly juga menyampaikan permasalahan utama belanja daerah, antara lain terjadinya inflasi secara global yang juga mempengaruhi perekonomian nasional. Pada kesempatan yang sama, Wako Fadly juga menyampaikan nota Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Wako Fadly mengatakan pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam mengikuti perubahan tata kelola keuangan daerah, sehingga perlu ada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan. Selain perubahan tersebut, para pemangku jabatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan, khususnya pengaturan lebih rinci tentang wewenang, tugas pokok dan fungsi setiap pejabat dalam organisasi perangkat daerah. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Bertujuan mengurangi laju inflasi dan mendorong produksi, Wakil Wali Kota Asrul menyatakan Pemko siap mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Pada kegiatan pencanangan komitmen GNPIP di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat pada Senin 19 September 2022, pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Asrul. Wawako Asrul mengatakan GNPIP bertujuan untuk mengurangi laju inflasi bahan pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi. Sebagai wujud dukungan, Wawako Asrul langsung menandatangani komitmen pernyataan pendukungan GNPIP bersama sejumlah kepala daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Selain penandatanganan komitmen dukungan GNPIP Sumbar, Wawako Asrul yang didampingi Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Ade Nafrita Anas, juga mengikuti kegiatan penanaman cabai secara simbolis di Komplek Istana Gubernuran Sumbar sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi pangan. Arajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Dengan disaksikan Satgas terkait, barang bukti hasil sitaan dari 12 kasus tindak pidana umum dimusnahkan Kejari Selasa 20 September 2022 di halaman kantor Kejari Padang Panjang. Barang bukti atau BB hasil sitaan dari 12 perkara tindak pidana hukum dimusnahkan Kejaksaan Negeri pada Selasa 20 September 2022 di halaman kantor Kejari. Pemusnahan yang dilakukan yaitu narkotika dengan cara di-blender hingga tidak mungkin untuk dikonsumsi lagi. BB lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan ini turut disaksikan pihak kepolisian, TNI, rumah tahanan, pengadilan dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemko. Kepala Kejari yang diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Rahmat Nur Hidayat menyebutkan, pemusnahan BB ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Andes Maradona dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadly Amran apresiasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022 yang digelar Badan Pusat Statistik. Wali Kota Fadly Amran mengapresiasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022 yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang di Auditorium Mifan Waterpark. Wako Fadly mengatakan, dengan pendataan ini akan membuat pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam mendata masyarakat yang memerlukan bantuan, serta hal-hal penting lainnya menyangkut perekonomian masyarakat. Wako Fadly juga bersyukur dengan adanya instruksi dari Presiden terkait pendataan ini, sebab hal yang penting dalam mendata masyarakat miskin yang berada di Kota Padang Panjang, serta memudahkan Pemko dalam mendata pembagian BLT kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat, Herum Fajarwati menuturkan, pendataan ini akan membantu untuk mengelompokkan penduduk ke dalam berbagai sisi, khususnya sisi ekonomi. Reksosek ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih dan lebih efisien. Tim Magang Kominfo dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. 6 fraksi DPRD Kota Padang Panjang sampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan tentang Ranperda pengelolaan keuangan daerah 2022.
Bertempat di ruang sidang DPRD pada Selasa 20 September 2022, 6 fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD 2022 dan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemandangan umum ini disampaikan pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar didampingi Imral yang dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Forkopimda, Kepala Kemenak Alizar, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Lurah sekota Padang Panjang. Adapun pada penyampaian tersebut, fraksi Golongan Karya yang disampaikan Yovan Padayan Remindo Datuk Bagindo Kayo meminta penjelasan penurunan retribusi daerah sebesar 5,32%, kekayaan daerah yang turun menjadi 3,88%, serta lain-lain pendapatan yang sah turun sebesar 10,3%. Untuk fraksi Gerindra yang disampaikan Yuda Prasetya, pihaknya menilai belum optimal terbukanya lapangan kerja di Padang Panjang. Dituntut inovasi dari pemerintah daerah dalam hal penanganan dampak dari penghapusan tenaga harian lepas atau THL ke depan agar tidak terjadi pembludakan pengangguran di Padang Panjang. Sedangkan fraksi Nasdem Kiki Anugradia menanyakan belanja modal yang mengalami penurunan sebesar 2,30%. Sementara itu, fraksi Demokrat Pujiastuti meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menggeser, mengurangi, atau membuang program yang menjadi fokus pembangunan yang telah ditetapkan. Dari fraksi PAN, Zulfikri Datuk Gindo Malano mempertanyakan belanja daerah yang dipergunakan sampai periode ini terhadap pelaksanaan target RPJMD. Fraksi PBB PKS Idris Al-Hafiz yang juga meminta wali kota agar mengawal secara tepat pengelolaan dana insentif sebesar 1,6 miliar rupiah yang dialokasikan untuk menekan inflasi yang terjadi dan meminta agar segera merealisasikan tunjangan untuk guru-guru swasta yang sudah dianggarkan dan disepakati sebelumnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran dan tim lakukan penilaian lapangan lomba gerakan PKK ke 5 kelurahan setelah sebelumnya melakukan penilaian administrasi dan ekspos. Penilaian lapangan lomba gerakan PKK tingkat Kota Padang Panjang di 5 kelurahan dilaksanakan pada Kamis 22 September 2022. Dipimpin Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran, tim turun ke Kelurahan Kampung Manggis, Tanah Hitam, dan Bukit Surungan di Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kelurahan Tanah Pak Lambi serta Guguk Malintang di Kecamatan Padang Panjang Timur. Dr. Dian mengatakan penilaian lapangan ini bertujuan melihat kondisi asli dari apa yang sudah diekspos dan administrasi yang sudah dilakukan saat penilaian sebelumnya. Penilaian dilakukan dengan meninjau masing-masing Pokja mulai dari Pokja 1, 2, 3, dan Pokja 4 dengan masing-masing juri dari TPPKK Kota. Tim juga melihat keunggulan dari masing-masing kelurahan, mulai dari kelompok wanita tani atau KWT, bank sampah, dan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Rabu 21 September 2022, Wali Kota Fadli Amran resmikan Kampung Keluarga Berkualitas atau KB Pincuran Sikambang di RT 10 Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat. Bertempat di RT 10 Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Rabu 21 September 2022, Wali Kota Fadli Amran meresmikan Kampung Keluarga Berkualitas atau KB Pincuran Sikambang. Launching Kampung KB ini juga dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, diwakili Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera Budi Mulya, Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran, Kepala Kantor Kemenak Alizar, Datuk Sindo Nantongga, pemuka adat, pejabat terkait, dan berbagai elemen masyarakat. Wako Fadli dalam arahannya menyampaikan Kampung KB menjadi signifikan lantaran keluarga merupakan garda terdepan pembangunan bangsa dan negara. Di samping itu, Wako Fadli meminta peran Kampung KB menurunkan angka stunting dan harus bisa melirik keluarga yang memerlukan bantuan baik secara moral maupun material. Sementara itu, Budi Mulya mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas mesti sesuai namanya, diisi dengan aksi nyata yang berdampak pada pembangunan masyarakat. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Hadiri audiensi pengurus Persatuan Sepak Bola Padang Panjang atau PSPP, Wali Kota Fadli Amran berharap PSPP Padang Panjang dapat membangkitkan kembali sepak bola di level provinsi maupun nasional.
Wali Kota Fadly Amran berharap di bawah tangan dingin kepengurusan Persatuan Sepak Bola Padang Panjang atau PSPP yang baru nantinya, olahraga sepak bola akan dapat bangkit dan bergairah kembali baik di level provinsi maupun nasional. Hal tersebut diungkapkannya saat audiensi pengurus PSPP dalam rangka persiapan pembentukan pengurus baru di ruang VIP Balai Kota pada Rabu 21 September 2022. Wako Fadly juga mengajak semua elemen bersinergi dan berkolaborasi untuk kembali menghidupkan sepak bola Padang Panjang dengan memberikan motivasi terbaik khususnya pada para atlet, baik dalam pembinaan maupun pendanaan bidang olahraga. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Mai Harman, dan Kabid Olahraga Dedi Adrian, serta pengurus PSPP yang lama. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadly Amran sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Bertempat di ruang sidang DPRD pada Rabu 21 September 2022, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD 2022 dan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian jawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar didampingi Imral yang dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, staf ahli, asisten kepala OPD, camat dan lurah sekota Padang Panjang. Dijelaskan Wako Fadly, retribusi daerah yang mengalami penurunan sebesar 5,32% sudah melalui hasil penghitungan potensi dan perkembangan pemungutan retribusi daerah semester 1 2022. Dalam hal peningkatan lapangan kerja dijelaskan juga berkaitan dengan inovasi dari Pemko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membuka dan menciptakan lapangan kerja dengan melakukan kerjasama. Sementara itu terkait langkah cepat dan tepat Pemko dalam pemulihan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran disebutkan sudah dilakukan beberapa upaya seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk UMKM, bantuan ternak, bantuan sosial atau hibah, pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin, bedah rumah dan optimalisasi koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Sedangkan dalam mengatasi dampak inflasi, kebijakan konkret yang sudah dilakukan Pemko diantaranya menggulirkan program gerakan tanam cabai untuk kelompok tani dan kelompok wanita tani dengan target capaian 5 hektar lahan serta 1.500 rumah tangga melalui pemanfaatan lahan perkarangan. Pemko juga menganggarkan subsidi transportasi untuk seluruh angkutan kota yang ada di Padang Panjang sebanyak 86 angkutan kota. Menganggarkan bantuan langsung tunai dari APBD untuk 4.300 kepala keluarga prioritas terdampak inflasi. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Rabu 21 September 2022, Wali Kota Fadly Amran membuka West Sumatra Dance Festival atau WSDF yang merupakan festival tari bertaraf internasional di Gedung Pertunjukan Huriah Adam Isi, Padang Panjang. West Sumatra Dance Festival atau WSDF tahun 2022 pada Rabu 21 September 2022 malam di Gedung Pertunjukan Huriah Adam Institut Seni Indonesia Padang Panjang dibuka oleh Wali Kota Fadly Amran. WSDF merupakan festival tari bertaraf internasional yang diselenggarakan program studi seni tari Fakultas Seni Pertunjukan ISI. Wako Fadly menyampaikan WSDF menjadi sebuah sarana Pemko dan ISI mencitrakan Padang Panjang, bukan saja sebagai kota serambi Mekah dan kota pendidikan, tetapi juga layak sebagai kota seni. Wako Fadly berharap dalam beberapa tahapan WSDF ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen untuk memahami selera dan gaya seniman yang menjadi tantangan agar karya seni tari khususnya di Sumatera Barat bisa dinikmati masyarakat dengan cakupan lebih luas. WSDF ini juga diisi dengan pertunjukan dari koreografer lokal dan dari berbagai negara, di antaranya dari Vietnam, Malaysia, dan USA. 3 karya seni tari ditampilkan pada malam pembukaan WSDF 2022 ini, di antaranya Wonderful Siregar, Kies Badampiang, serta Aku dan Sukmaku. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Diterima di Universitas Al-Azhar Indonesia, Wali Kota Fadly Amran memberikan bantuan beasiswa CSR Bank Nagari sebesar 5 juta rupiah kepada Meliana Dwi Zahrani.
Bertempat di rumah dinas, Wakofadli memberikan bantuan beasiswa CSR Bank Nagari sebanyak 5 juta rupiah kepada Meliana Dwi Zahrani pada Rabu 21 September 2022. Zahra diterima di Universitas Al-Azhar Indonesia, hadir mendampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani serta Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian. Wakofadli mengucapkan selamat kepada Zahra karena sudah diterima di UAI. Ia berharap dengan bantuan beasiswa ini bisa sedikit meringankan selama menjalani perkuliahan. Zahra diterima di UAI pada jurusan bimbingan konseling Islam dan ditawarkan beasiswa dengan potongan uang masuk yang sebelumnya dari 25 juta rupiah menjadi 2,5 juta rupiah. Sedangkan untuk SPP dari 9 juta rupiah menjadi 400 ribu rupiah. Zahra juga diminta oleh pihak UAI untuk menunjukkan kemampuannya menjadi duta perguruan tinggi dengan mempromosikan UAI di sekolahnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.